Definisi pengenceran pada sumber ini artinya mengurangi kekuatan suatu sediaan dengan penambahan pelarut. Lalu pemekatan artinya menjadikan sediaan memiliki kekuatan yang lebih besar dengan mengurangi kuantitas relatif pelarut. Nah, yang dapat saya pahami di sini ialah pengenceran itu merupakan penurunan konsentrasi dari sediaan dengan menambahkan pelarut pada sediaan tersebut. Nah, sedangkan pemekatan itu merupakan menaikkan suatu konsentrasi zat dari sediaan yang ingin dipekatkan. Nah, dalam farmasi sendiri, biasanya seorang apoteker itu menggunakan perhitungan pengenceran atau pemekatan untuk mengubah konsentrasi dari sediaan menjadi konsentrasi yang diinginkan. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, persamaan berikut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal terkait pengenceran dan pemekatan, yakni Q1 kali C1 sama dengan Q2 kali C2, di mana Q1 ini merupakan kuantitas ke1, C1 konsentrasi ke1, terus Q2 merupakan konsentrasi kedua, dan C2 merupakan konsentrasi kedua. Nah, berikut contoh soal terkait pengenceran dan pemekatan. Yang pertama, jika 500 mili 15% volume per volume larutan diencerkan menjadi 1500 mili, berapa persentase kekuatan yang dihasilkan? Jadi, langsung saja kita masukkan nilai yang telah ada ke dalam persamaan, di mana 500 mili di sini merupakan kuantitas pertama. Lalu 15% dari volume per volume itu merupakan konsentrasi pertama. Kemudian 1500 mili itu merupakan merupakan kuantitas yang kedua. Lalu yang ditanya ialah konsentrasi yang kedua. Nah, jadi langsung saja kita jumlahkan, di mana 500 dikali 15 ini hasilnya 7.500. Kemudian 1.500 dikali X, yang tadi ditanya kita anggap X. Jadi 1.500 X sama dengan 7.500. Nah, untuk mencari nilai X-nya berarti kita berarti 7.500 dibagi 1.500. Hasilnya yaitu 5% volume per volume. Jadi jawaban dari soal ini adalah 5% volume per volume. Kemudian untuk contoh soal pemekatan, jika suatu sirup yang mengandung sukrosa 65% berat per volume diuapkan menjadi 85% volumenya, berapa persen sukrosa yang akan terkandung dalam sirup? Nah, ini langsung saja kita anggap volume atau kuantitas awalnya itu 100 mili untuk mempermudah perhitungan. Nah, kemudian kita langsung masukkan ke persamaan, di mana 100 mili tersebut merupakan Q1, C1-nya 65%, terus sama dengan Q2. Q2-nya itu 85 mili tadi, karena pada soal itu diuapkan menjadi 85% volumenya. Nah, langsung saja kita jumlahkan, di mana 100 dikali 65 ini kan 6.500. 85 dikali X menjadi 85X. Untuk mencari nilai X berarti kita bagi 6.500 dibagi dengan 85. Hasilnya ialah 76,47% berat per volume. Nah, selanjutnya ialah larutan stok. Dari sumber yang saya dapat, definisi larutan stok ialah larutan suatu zat medisinal atau non-medisinal yang relatif pekat dan digunakan sebagai sumber zat tersebut untuk membuat larutan yang konsentrasinya lebih kecil. Nah, yang saya pahami di sini ialah larutan stok merupakan larutan yang berisi satu atau lebih komponen bahan yang konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi suatu bahan tersebut dalam formulasi yang akan dibuat. Dalam dunia farmasi sendiri, larutan stok ini biasa diperdagangkan atau dibuat oleh apoteker untuk digunakan dalam proses peracikan. Nah, berikut contoh soal terkait larutan stok.
berapa mililiter larutan stok efedrin sulfat 2% berat per volume yang harus digunakan dalam peracikan resep berikut. Nah, di sini tertera bahwa efedrin sulfat 0,25%, air mawar 30 ml. Nah, ini untuk hidung, digunakan untuk hidung. Jadi, langsung saja kita masukkan ke persamaan di mana 30 ml itu merupakan nilai dari Q1, 0,25% itu merupakan nilai dari C1. Yang ditanya di sini ialah Q2. Jadi kita anggap X, lalu C2-nya langsung saja kita masukkan itu 2%. Karena tadi pada soal berapa mililiter larutan stok efedrin sulfat 2%. Berarti itu 2%. Jadi kita jumlahkan, langsung saja kita jumlahkan, di mana 30 dikali 0,25 ini hasilnya 7,5 dan 2 dikali X hasilnya 2X. Jadi untuk mencari nilai X itu berarti 7,5 dibagi dengan 2. Hasil yang didapat ialah 3,75 mili.